Konferensi pers ini merupakan rangkaian kegiatan pelaksanaan pelantikan dan serah terima jabatan anggota Dewan Komisioner OJK periode 2022-2027 yang telah dilaksanakan pada pagi hari ini. Oleh karena itu, telah hadir bersama kita pada sore ini anggota Dewan Komisioner OJK periode 2022-2027. Penerbitan dari Undang-Undang P2SK. Dengan langkah itu, maka bisa diartikan reformasi yang akan terjadi di sektor jasa dan industri jasa keuangan akan semakin memperkuat kondisi sektor jasa keuangan secara spesifik, tapi juga perekonomian Indonesia secara umum, sehingga betul-betul bisa menghasilkan suatu capaian target yang sesuai dengan harapan bagi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan juga tentu secara khusus meningkatkan keikutsertaan ataupun inklusi keuangan dan manfaatnya kepada sektor UMKM maupun juga pada kelompok masyarakat menengah dan kecil. Kami akan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan serta transformasi perilaku internal, yaitu yang disebutkan oleh Pak Ketua tadi. Transformasi perilaku internal menuju kepada kolaboratif, proaktif, bertanggung jawab untuk mewujudkan pengaturan pengawasan yang lebih terintegrasi. OJK akan memperkuat peran OJK Institute menjadi pusat studi industri jasa keuangan yang mumpuni di ASEAN. Ya, kita ingin memastikan bahwa kesehatan sistem itu menjadi prioritas utama, tidak hanya terkait dengan sektor perbankan misalnya begitu. Karena ke depan oleh karena itu saya kira seperti sistem yang terkait dengan pengamanan terhadap cyber attack maupun terkait dengan masalah kredit default dan lain sebagainya itu akan kita bangun sistem. Jadi kalau ada orang misalnya melakukan kesalahan di perbankan, dia juga akan bisa kena juga di asuransi, di blacklistnya misalnya, contohnya begitu, dan sebaliknya tentu saja. Untuk meningkatkan atau mengakselerasi pendalaman pasar ya. Pendalaman pasar itu melalui keberadaan variasi produk dan layanan jasa sektor keuangan yang efisien. Itu dari sisi supply-nya dan juga tentunya dari sisi demand-nya. Pendalaman pasar itu adalah meningkatkan investor. Ya, tentunya kami bersama-sama ADK yang lain, terutama dari EPK Bu Fredrika, itu terus melakukan sosialisasi edukasi terhadap pasar modal agar supaya ini terus berkembang. IKMB khususnya harus bisa memperkuat industri jasa keuangan non-bank itu dengan memperkuat 3 layer. Jadi di industrinya sendiri kita akan minta seluruh industri jasa keuangan non-bank itu memperkuat di layer yang pertama di perusahaannya melalui penguatan daripada para penyusun laporan keuangan, risk management, audit dan sebagainya. Yang kedua juga layer kedua adalah bagaimana lembaga profesi penunjang untuk bisa menjaga industri jasa keuangan non-bank itu, baik itu yang paling dominan itu di kantor akuntan publik, kemudian juga dari aktuaria, KJPP, dan lembaga penunjang lainnya yang membantu industri tersebut. Jadi mereka harus melakukan tugasnya itu secara profesional sesuai dengan standar profesi yang berlaku ya. Kemudian yang ketiga itu adalah di OJK sendiri. Kita melakukan perbaikan-perbaikan baik itu mengenai pengaturan dan juga terkait dengan pengawasan yang lebih risk-based supervision. Untuk posisi saat ini memang dari ADK OJK yang terdahulu sudah memberikan basis yang cukup baik
yaitu sudah diadopsinya beberapa ISO ya terkait dengan governance, antara lain terkait proses manajemen risiko, ISO 31000, kemudian untuk business continuity management, untuk kualitas itu sudah ada, begitu juga dengan sistem manajemen anti penyuapan, ISO 37001. Kemudian untuk proses bisnis yang lebih baik juga kita akan mengedepankan digitalisasi yang tetap menjaga tata kelola yang baik, sehingga proses tugas-tugas OJK yang pengaturan pengawasan terintegrasi dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Kita melihat bahwa berbagai isu tentang komplain nasabah, kemudian isu tentang bagaimana pelindungan konsumen di masyarakat saat ini menjadi sangat masif ya pemberitaannya. Kita mencermati hal ini dan sebetulnya kalau kita lihat edukasi itu sendiri merupakan salah satu hal dasar ya yang merupakan bentuk bagaimana kita melindungi konsumen, edukasi dan literasi tentang produk jasa keuangan itu sendiri ya. Namun demikian bisa kami jelaskan ya untuk ADK OJK 2022-2027 ini kami memiliki visi sebetulnya bagaimana kemudian terkait dengan pelindungan konsumen dan masyarakat terkait edukasi literasi ini, bagaimana sebetulnya kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui peningkatan literasi, kemudian inklusi produk jasa keuangan termasuk perlindungan terhadap investor nasabah itu sendiri atau konsumen itu sendiri dan juga masyarakat. Kami akan meneruskan koordinasi dan tentunya mengharmonisasikan kebijakan moneter, makroprudensial, dan yang terakhir yang sangat berkembang itu adalah payment system. Tentu ada banyak harapan yang digantungkan kepada OJK sesuai mandat undang-undang, dan kerjasama dengan pemerintah khususnya Kementerian Keuangan akan terus kita lanjutkan. Kita menghadapi masalah global yang cukup pelik, ancaman dari pemulihan ekonomi global, bahkan ancaman juga dari geopolitik ini harus kita jaga dan kita waspadai dan kita pantau terus dampaknya di sektor keuangan Indonesia.